Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Anis Muhafizah Kairani dari SMA Negeri 1 Sangasara. Teman-teman bisa memanggil saya Kaira. Kira-kira di sini Kaira mau ngapain ya? Nah, di sini Kaira akan menceritakan tentang legenda Pesut Mahakam. Alkisah, sebuah desa di Kalimantan Timur, terdapat sepasang suami istri yang sangat mencintai dan menyayangi. Keduanya dikaruniai oleh satu orang anak perempuan dan satu orang anak laki-laki. Kehidupan mereka begitu bahagia dan harmonis hingga suatu hari sang ibu jatuh sakit. Mereka sudah berusaha untuk menyembuhkan penyakit ibu, namun kondisi ibu tak kunjung membaik hingga akhirnya meninggal dunia. Kepergian ibu menjadi pukulan berat bagi keluarga, terutama sang ayah yang sangat mencintainya. Ayah lebih sering menghabiskan waktunya untuk menangis dan melamun. Ia sudah tak peduli lagi dengan persediaan kayu bakar yang mulai menipis, ladang yang mengering, bahkan anak-anaknya. Teman-teman ayah berusaha untuk menghiburnya. Mereka membawa ayah ke pertunjukan kesenian di mana ayah melihat seorang penari cantik yang menarik hatinya. Paras cantik dan keindahan tariannya membuat ayah ingin terus kembali ke pertunjukannya setiap malam. Ayah berusaha untuk tampil lebih gagah, mengenakan pakaian terbaiknya dan merapikan diri. Akhirnya, pada hari ke-7, ayah memberanikan diri untuk mengajak sang penari mengobrol. Hubungan mereka terus berlanjut, karena ternyata sang penari juga tertarik padanya. Ayah pun akhirnya jatuh hati kepada sang penari, tanpa peduli tentang latar belakangnya yang tak ia ketahui. Tak lama kemudian, ayah dan sang penari pun menikah. Setelah menikah, ayah seperti menemukan semangat baru. Ia menjadi lebih rajin bekerja untuk membahagiakan istri barunya. Ia merasa keluarganya kembali lengkap. Namun, Ibu Tiri justru menunjukkan sikap yang berbeda setelah menikah. Saat ayah pergi ke hutan atau ke ladang, Ibu Tiri akan menyuruh anak-anak untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Awalnya hanya sekedar mencuci piring atau menyapu lantai. Namun, lama-kelamaan semua pekerjaan rumah harus dikerjakan oleh anak-anak. Tetapi saat ayah pulang ke rumah, Ibu Tiri akan berkata bahwa anak-anak hanya bermalas-malasan sepanjang hari dan tak mau membantunya. Karena sangat mencintai istri barunya, ayah pun percaya sepenuh hati kepada sang Ibu Tiri dan menegur anak-anak. Bahkan, ia setuju saat Ibu Tiri mengusulkan untuk menghukum anak-anak dengan memberikan mereka makanan sisa agar mereka lebih menghargainya. Karena kalian hanya bermalas-malasan sepanjang hari, kalian hanya boleh makan makanan sisa, ujar ayah. Lama-kelamaan, tugas yang diberikan Ibu Tiri semakin tak masuk akal. Ibu Tiri menyuruh anak-anak untuk mengumpulkan kayu bakar, tugas yang biasanya hanya dilakukan oleh lelaki dewasa. Mereka diminta pergi tanpa diizinkan untuk makan terlebih dahulu dan tak diizinkan pulang sebelum berhasil mengumpulkan keranjang penuh. Namun, meski berhasil melakukan tugas ini pun, anak-anak tetap akan diberikan makanan sisa. Esoknya, Ibu Tiri kembali menyuruh anak-anak untuk mengumpulkan kayu bakar. Kali ini,
2 kali lipat banyaknya. Dan lagi-lagi Ibu Tiri tidak mengizinkan mereka untuk makan terlebih dahulu dan tak boleh pulang sebelum berhasil mengumpulkan kayu bakar. Saat malam tiba, anak-anak baru berhasil mengumpulkan 1 keranjang kayu bakar. Tahu akan dimarahi jika pulang sebelum berhasil, anak-anak pun memutuskan untuk bermalam di hutan dengan perut yang kelaparan. Keesokan paginya, anak-anak segera bangun untuk menyelesaikan tugas mencari kayu bakar. Namun, hari semakin siang, perut mereka semakin lapar hingga akhirnya jatuh pingsan. Sadar, mereka sudah berada di bawah pohonan rindang yang di area yang penuh dengan buah-buahan. Tanpa pikir panjang, mereka segera melahap buah-buahan tersebut hingga kekenyangan. Setelahnya, anak-anak segera menyelesaikan tugas mencari bakar, lalu segera pulang. Dan betapa terkejutnya mereka saat pulang dan mendapati rumahnya sudah kosong. Bukan hanya kedua orang tua mereka saja yang tak ada, namun hampir semua barang-barang di dalamnya. Ternyata selama mereka pergi ke hutan, ayah dan ibu mereka pindah dari rumah itu. Karena panik dan tak tahu harus berbuat apa, anak-anak pun menangis. Saat dirasa sudah lebih tenang, anak-anak pun memutuskan untuk menjual kayu bakar yang ada kepada para tetangga sebagai bekal mencari kedua orang tua mereka. Ayo dik, kita jual kayu bakar yang ada untuk mencari ayah dan ibu, ucap sang kakak. Setelah 2 hari perjalanan, akhirnya mereka tiba di tepian Sungai Mahakam. Di sana mereka melihat sebuah rumah kecil dengan jemuran di depannya. Itu baju ayah, ucap mereka. Mereka segera berlari ke dalam rumah, tetapi kosong. Dari dalam dapur tercium aroma yang sangat lezat yang membuat perut mereka yang sudah kelaparan pun berbunyi nyaring. Ternyata di sana ada sebuah kuali besar berisikan bubur yang sedang dimasak hingga mendidih. Karena sudah sangat lapar, anak-anak pun segera menyendok bubur tersebut sesuap demi sesuap hingga ke dasar kuali. Namun setelah selesai makan, suhu tubuh mereka memanas seperti terbakar oleh api. Karena panik, mereka segera menggunakan air yang ada di dapur untuk minum dan mengguyurkannya ke seluruh tubuh mereka. Namun nihil. Mereka segera melepaskan barang bawaan mereka, lalu berlari keluar rumah menuju ke sungai. Kemudian melompat ke dalam air. Di saat yang bersamaan, ayah dan ibu sudah kembali ke rumah. Mereka mendapati barang anak-anak yang sudah berserakan di samping kuali kosong. Ayah pun tersadar bahwa anak-anaknya mencari dirinya dan tak kabur seperti yang dikatakan oleh ibu tiri. Ayah pun segera pergi keluar rumah untuk mencari anak-anaknya. Namun, ia tak menemukan siapapun kecuali 2 makhluk berbentuk seperti ikan dengan wajah seperti manusia yang berputar-putar di dalam air seperti kegirangan melihat dirinya. Ayah pun menjadi curiga jika 2 makhluk tersebut benar anaknya. Ayah pun segera berlari ke dalam rumah untuk mencari ibu guna memastikan apa benar 2 makhluk tersebut adalah anaknya. Namun setelah dicari kemanapun, ayah tak kunjung menemukan ibu. Ia menghilang begitu saja seperti bukan seorang manusia. Ayah pun kembali ke tepi sungai, meratapi nasib kedua anaknya yang sudah berubah menjadi ikan dan
menyesali perbuatannya yang sudah lebih percaya terhadap orang yang baru ia kenal daripada keluarganya sendiri. Warga setempat yang mengetahui kisah ini pun menamai dua makhluk tersebut dengan sebutan pesut mahakam.